Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada hari yang ke-7 Ramadan 1441 Hijriah ini kita bisa bertemu kembali, dan izinkan saya untuk bisa membagikan terkait satu tema, yaitu ayo kita hijrah. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, hidup ini pasti ada akhirnya. Pasti ada titik di mana kita harus berhenti dan pulang menemui Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kemudian jangan pernah menyanyiakan setiap waktu yang terus berjalan. Harus ada kemudian satu persiapan yang harus kita siapkan ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia yang paling rugi adalah mereka yang ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tidak memiliki perbekalan, tidak ada persiapan, sehingga jauh sebelum itu terjadi, maka hijrah merupakan salah satu hal yang harus kita lakukan saat ini. Hijrah merupakan salah satu pilihan yang harus kita lakukan saat ini. Apa itu hijrah? Hijrah adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun dalam materi ini, dalam tausiah ini, hijrah secara maknawi yang dimaksud. Hijrah secara maknawi yaitu berpindah prinsip kita, konsep hidup kita yang dulunya belum sesuai dengan Islam menuju sesuai dengan arahan tuntunan daripada Islam itu sendiri. Jadi kalau dulu kita belum berislam dengan baik, masih banyak hal-hal yang kemudian tidak kita jalankan sesuai dengan syariat, maka hijrah merupakan titik balik untuk kembali kepada jalan Islam yang sesungguhnya. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa saja yang telah dia lakukan untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini sangat jelas terkait dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman agar mempersiapkan diri perbekalan yang ada, menyiapkan perbekalan menuju kemudian kehidupan yang lebih panjang, yang abadi di yaumil akhir nanti. Apakah kemudian kita sudah punya persiapan atau belum? Oleh karena itu kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memperhatikan hari esok. Apakah kemudian ketika kita berjumpa dengan Allah, persiapan itu, perbekalan itu sudah ada? Oleh karena itu kemudian Ramadan ini merupakan kesempatan untuk menjadi titik balik kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan Ramadan, manfaatkanlah Ramadan dengan sebaik-baiknya sebagai titik balik kita untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang harus kita rubah terkait dengan konsep hijrah. Yang pertama adalah kita harus merubah diri kita dari kondisi yang dulu syirik pada Allah menuju tauhid. Dari yang syirik menuju tauhid. Kalau seandainya dulu kita masih bercampur dengan hal-hal yang sifatnya syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih percaya bahwa masih ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita masih percaya dengan ada kekuatan gaib. Kita masih sering ke dukun. Kita masih sering kepada orang-orang pintar untuk bertanya, untuk memohon kesembuhan. Kita datang ke gunung, kita datang ke pantai, kita datang ke batu besar, membawa sesajian, mencari keberkahan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini merupakan hal-hal yang dilarang dalam Islam,
yang masuk dalam kategori syirik. Nah, dan ini yang kemudian kita tinggalkan pada Ramadan kali ini menuju suatu titik, yaitu tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala semata. Kita sering dalam sholat kita menyebutkan, membaca ayat-ayat pada surat Al-Fatihah, di antaranya misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadanya kami menyembah dan kepadanya kami mohon pertolongan. Namun pada prakteknya kita sering kemudian melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih banyak bergantung kepada makhluk, kita masih menduakan Allah Subhanahu wa taala. Saatnya kemudian kita hijrah, tinggalkan semua praktek-praktek syirik, tinggalkan semua praktek-praktek yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kemudian kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang agung, Allah yang mengatur hidup kita, Allah yang memberikan kita rizki, Allah yang memberikan kita kematian. Oleh karena itu gantungkan hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, perubahan yang harus kita lakukan pada bulan suci Ramadan ini adalah, kalau dulu kita masih ragu-ragu dengan Islam, masih ada pengingkaran dalam diri kita, sehingga kita tidak sholat, sehingga kita tidak baca Quran, sehingga kita tidak zikir, sehingga kita tidak ke masjid, dan seterusnya, maka kemudian dengan momentum Ramadan ini rubah dari yang ragu-ragu dengan Islam menuju kemudian sikap totalitas dalam Islam. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Al-An'am ayat 62. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Apa artinya ini? Yaitu totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, ibadah, hidup, mati hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Oleh karena itu kemudian kalau dulu kita masih ragu sehingga kita tidak sholat, maka saat ini pelajari kemudian cara-cara sholat, pelajari kemudian bacaan-bacaan sholat, apa saja doa-doanya, dan mulai saat ini belajarlah kemudian istiqomah untuk bisa sholat. Ramadan merupakan kesempatannya. Kemudian yang berikut, kalau dulu kita masih ragu sehingga kita tidak pernah baca Al-Quran, bahkan di rumah kita tidak ada Al-Quran sama sekali, na'udzubillah min dzalik, maka kemudian dengan Ramadan ini miliki Quran, baca dia, buka dia, pelajari dia, bila perlu hafalkan, lalu kemudian kita amalkan secara bertahap. Kemudian kalau dulu kita masih ragu sehingga kita tidak zikir kepada Allah, kita tidak ke masjid, ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan momentum Ramadan ini sebagai titik balik kita. Kita mencintai masjid, kita kemudian mencintai zikir, kita perbanyak zikir kita setiap hari, maka insya Allah hidup kita akan tenang, hidup kita akan damai pada hari-hari esok dan selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah perubahan yang harus kita lakukan pada Ramadan ini dalam konsep hijrah kita adalah, kalau dulu kita pengecut, maka kita harus menjadi pribadi yang pemberani. Seorang muslim kemudian tidak boleh kemudian menjadi pribadi yang pengecut, harus menjadi pribadi yang pemberani, terdepan di dalam membela kepentingan-kepentingan Islam. Kalau dulu mungkin kita merasa biasa saja ketika Islam dihina, Islam disakiti, Islam dipojokkan, Islam dibully dan lain sebagainya. Tapi ketika kemudian kita sudah hijrah kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita yang harus menjadi terdepan dalam membela Islam. Sikap berani harus dimunculkan. Jangan sampai kemudian kita termasuk dalam orang-orang yang membuli Islam, menjelekkan Islam, na'udzubillahi min dzalik. Kita harus sebaliknya, kita yang harus bela Islam, kita yang harus perjuangkan Islam, dan seterusnya. Oleh karena itu, seorang muslim yang benar seharusnya adalah menjadi garda terdepan, menjadi orang yang paling di depan di dalam membela Islam. Kemudian yang terakhir adalah perubahan yang harus terjadi dalam diri kita dalam konsep hijrah ini adalah menjadi pribadi yang dulunya mungkin hianat, menjadi pribadi yang amanat. Oleh karena itu kemudian kita harus meyakini betul bahwa ada kewajiban yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa itu? Yang pertama adalah kita diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pribadi yang harus menyembah kepadanya. Oleh karena itu sembahlah Allah. Sembahlah Allah dengan sebaik-baiknya sebagaimana tuntunannya dan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah kita adalah sebagai khalifah, kita sebagai pemimpin di atas muka bumi ini. Minimal pemimpin dalam diri kita sendiri, memimpin diri kita sendiri, dan menjadi pemimpin dalam keluarga kita. Oleh karena itu, kewajiban kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
harus kita pegang dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai pertanggungjawaban kita atas amanat yang Allah berikan kepada kita. Pada akhirnya nanti, jika seandainya kita sudah hijrah, kita sudah berubah diri kita, merubah sikap hidup kita, merubah prinsip kita, pola pandangan kita sesuai dengan arahan Islam, maka insya Allah akan menjadi pribadi yang lebih positif, lebih kuat, lebih optimis di masa-masa yang akan datang, sehingga kita songsong hari akhir kita, hari perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sikap yang benar, dengan percaya diri. Insya Allah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang selamat, selamat diri kita, selamat keluarga kita, dan selamat orang-orang yang berada di sekitar kita. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.